Film horor Korea yang disutradarai oleh Jason Yu ini dibuat berdasarkan penyakit langka yang diderita manusia ketika tidur dan masuk ke alam bawah sadar. Kisah berfokus pada pasangan muda Sujin dan Hyunsoo yang tinggal di sebuah apartemen tengah kota demi menjalani bahtera rumah tangga sembari tetap berkarir. Keduanya menjalani hidup bahagia dengan janji seia sekata untuk terus bersama. Ujian menimpa ketika salah satu tetangga apartemen meninggal dunia. Kejadian mistis meneror pasangan muda itu hingga hubungan pernikahan mereka hampir di ambang batas. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Di suatu malam yang sangat larut, Sujin terbangun menyadari sang suami tak ada di sampingnya. Saat ia membuka mata, Hyunsoo duduk di tepi ranjang menghadap ke arah pintu sembari berbisik ada orang di sana. Sujin mencoba berbicara dengan suaminya itu, namun ternyata Hyunsoo melindur dan langsung tertidur lagi dengan pulas. Di luar kamar, terdengar suara aktivitas yang mencurigakan. Sujin memberanikan diri untuk memeriksa keamanan di dalam apartemennya itu, meski dirinya sedang hamil muda. Untuk berjaga-jaga, Sujin membawa bor dinding sembari berjalan menyisir rumah. Suara pintu terdengar kencang menuju ke area mesin cuci yang jendelanya terbuka lebar. Pintu itu tak menutup dengan sempurna karena sendal Hyunsoo menghalanginya. Sujin menyingkirkan sendal itu dan bergegas menutup jendela menuju balkon samping. Ia menyadari ada yang aneh dengan mesin cucinya yang ternyata itu adalah Pepper, anjing Pomeranian peliharaannya. Anjing itu tampak ketakutan dan bersembunyi di balik tumpukan deterjen. Sujin bergegas membawa anjing itu masuk ke dalam dan melempar sendal suami ke ranjang. Tampaknya ia kesal dengan Hyunsoo yang sering lupa mengunci pintu. Dan film pun dimulai. Pagi harinya, Hyunsoo sudah bangun duluan dan menyiapkan sarapan. Karena tidur Sujin terganggu semalam, ia masih betah rebahan di ranjang. Kedua pasangan yang bekerja di dunia hiburan itu sering tidak bertemu karena perbedaan jadwal kerja. Hyunsoo yang bekerja sebagai aktor selalu meninggalkan Sujin di waktu yang tak tentu demi menuntaskan tuntutan syuting. Sementara Sujin yang bekerja di bagian manajemen lebih banyak menghabiskan waktu di kantor dan menyiapkan sejumlah presentasi. Setelah Hyunsoo berangkat kerja, Sujin baru mulai sarapan dan siap-siap pergi. Hari itu, tanggal 25 Oktober di mana jadwal pekerjaan mereka masih sama-sama padat. Setelah bersiap, Sujin tak lupa merapikan hiasan dinding bertuliskan bersama kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebelum pergi, ia berpamitan dengan anjing kesayangan yang menanti di dekat pintu. Sujin membuka pintu keluar namun tiba-tiba Sujin bergegas memberikan kapas untuk menahan darah yang keluar dari hidung tetangganya itu. Meski hari masih pagi, Jinhyo sengaja bertamu ke rumah Sujin untuk memberi oleh-oleh salam perkenalan sebagai tetangga baru. Sebelum Sujin pergi, Jinhyo mengeluh suara langkah kaki yang sering terdengar di malam hari. Karena ia tinggal di bawah apartemen Sujin, Jinhyo merasa sangat terganggu dengan suara itu. Sujin pun meminta maaf dan berjanji tak akan terulang hal yang sama lagi. Ia berangkat kerja hingga malam dan menunggu jemputan sang suami yang sudah pulang duluan. Hyunsoo datang ke kantor Sujin bersama anjing kesayangan mereka. Di perjalanan pulang, Sujin menceritakan kedatangan tetangga baru Jinhyo yang mengeluh sembari menyerahkan oleh-oleh makaroni. Ia memakan pemberian Jinhyo sambil mengeluh sikap tetangga yang rewel itu. Sebelumnya, kamar Jinhyo dihuni pria tua yang sering komplain tentang langkah kaki di apartemen mereka. Tinggal di apartemen menjadi hal yang rumit, terlebih lagi jika dihuni lebih dari satu orang. Pria tua yang menghuni apartemen Jinhyo kini telah pindah entah kemana. Namun, suara langkah kaki Sujin dan Hyunsoo masih terdengar mengganggu. Sesampainya di rumah, Sujin menanyakan kejadian semalam di mana Hyunsoo ngelindur berkata ada orang sambil duduk menghadap ke arah pintu. Hyunsoo teringat dengan naskah film yang sedang diperankan. Dalam naskah itu ada dialog Hyunsoo yang berkata ada orang di rumah. Mereka berbincang santai sembari nonton televisi menggunakan proyektor. Saat Hyunsoo tampak di depan kamera, pria itu sangat malu hingga tak mampu menatap diri sendiri.
Sujin menggoda suaminya yang pemalu dan berkata jika akting Hyunsoo adalah yang terbaik. Sebelum tidur, Sujin memeriksa naskah film yang diperankan suaminya dan ternyata benar ada dialog yang mengatakan ada orang di rumah. Gemas melihat sang suami yang tidur dengan sangat pulas, Sujin menepuk pipi pria itu perlahan. Ia sempat mengkhawatirkan hubungannya dengan Hyunsoo yang bekerja sebagai aktor dan sering bertemu artis cantik di lokasi syuting. Hyunsoo menggaruk pipi dengan keras setelah menerima tamparan lembut dari istrinya. Sujin berusaha menghentikan tangan Hyunsoo yang terus menggaruk, tapi pria itu tak mau berhenti. Kulit wajah Hyunsoo sampai terlihat merah padam. Karena hari semakin malam, Sujin tak kuat menahan rasa kantuk lagi dan tidur tepat di samping suaminya. Saat pagi menjelang, suara alarm ponsel Hyunsoo berbunyi sangat nyaring. Sujin terbangun oleh suara itu dan mengingatkan Hyunsoo terkait jadwal syuting filmnya. Sujin menyalakan lampu dan bangkit dari tidurnya. Tak taunya, Hyunsoo yang baru terbangun sama sekali tak menyadari ada luka menganga di pipi kirinya. Setelah mandi, Sujin mengoleskan obat luka di pipi suaminya dan meminta Hyunsoo untuk izin tidak masuk kerja. Ia hendak membawa sang suami periksa ke rumah sakit agar lukanya cepat hilang. Hyunsoo bersikeras untuk tetap bekerja dan melenggang pergi ke tempat pengambilan gambar. Ia melenggang pergi sembari meyakinkan Sujin jika semua baik-baik saja. Setelah Hyunsoo pergi, Sujin pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Anehnya, ia menemukan bercak langkah kaki berdarah yang menuju ke kamar mandi. Tampaknya Hyunsoo mengalami tidur berjalan dengan darah yang masih membasahi pipi. Darah itu berhenti tepat di samping ranjang dengan membentuk wujud pipi Hyunsoo. Sujin melongok ke kolong ranjang yang ternyata si Pepper menunduk ketakutan tepat di bawah ranjangnya. Sujin menjulurkan tangan untuk membujuk Pepper keluar dari kolong itu. Naasnya ada bercak darah yang membentuk tangan seolah Hyunsoo bertingkah aneh hingga menakut-nakuti anjingnya sendiri. Setelah membersihkan rumah, Sujin kembali bekerja di kantornya. Sembari menyelesaikan tugas, ia mencari informasi di internet terkait kebiasaan menggaruk saat tidur. Ternyata, hal itu termasuk gangguan tidur akibat stres berkepanjangan. Dari ulasan di internet menyarankan agar Sujin membawa suaminya berobat ke klinik khusus gangguan tidur. Malam harinya sepulang kerja, Hyunsoo duduk di sofa tanpa menyalakan lampu hingga membuat Sujin terkejut melihatnya. Hyunsoo bersedih karena dikeluarkan dari proyek film barunya. Hanya karena luka di pipi, ia tak diberi kesempatan kedua untuk mengisi peran penting itu. Meski hatinya terpuruk, Hyunsoo tetap menyambut Sujin dengan senyuman. Ibu hamil itu langsung memeluk Hyunsoo dan memberi dukungan agar suaminya itu tak patah arang. Benar saja, Hyunsoo menunjukkan buku agen real estate agar ia berhenti jadi aktor dan bekerja sebagai marketing perumahan elit. Sujin sangat memahami cita-cita suaminya yang ingin menjadi aktor terkenal. Ia memberikan dukungan penuh agar Hyunsoo tetap mengejar mimpinya dan melupakan soal cari kerja lain. Ia menunjuk hiasan dinding berisi prinsip hidup bersama kita teguh, bercerai kita runtuh. Sujin hendak memastikan bahwa semua akan baik-baik saja meski Hyunsoo kehilangan satu film. Setelah berbincang panjang lebar, Hyunsoo tidur duluan seperti biasanya. Sementara itu, Sujin masih begadang untuk menyelesaikan pekerjaan kantornya. Ia masih mengkhawatirkan kebiasaan Hyunsoo yang sering bergerak tanpa sadar ketika tidur pulas. Untuk menghindari kejadian tak diinginkan, Sujin memakaikan sarung ke tangan suaminya. Di malam yang semakin larut, Sujin masih duduk di depan laptop mengerjakan presentasi untuk esok hari. Hyunsoo tiba-tiba melangkah pergi dengan mata yang tertutup rapat. Sujin langsung beranjak mengikuti tingkah aneh suaminya itu. Ternyata Hyunsoo pergi ke dapur dan membuka kulkas untuk makan. Anehnya, pria itu makan dengan sangat lahap hingga makanannya tumpah ruah ke lantai. Sujin mengintip dari belakang makanan apa yang dilahap suaminya itu. Tak disangka, Hyunsoo memakan daging mengetah, telur ayam beserta cangkangnya, dan juga ikan mentah. Sujin sampai muntah-muntah melihat hal itu. Hyunsoo berjalan ke wastafel menyalakan air dan minum sambil berdiri.
Pria yang tidur pulas itu berjalan kembali ke kamar hingga anjing Pepper menggonggong ke arahnya. Anjing itu tampak ketakutan melihat sosok Hyun-soo yang tampak berbeda. Pria itu tak menyadari semua perbuatan yang baru saja dilakukan dan membuka jendela kamar untuk terjun ke bawah. Sujin sangat terkejut melihat hal itu dan sekuat tenaga menahan tubuh suaminya yang berat. Sujin yang kewalahan menyelamatkan Hyun-soo sampai menangis histeris. Untungnya, Hyun-soo berhasil diseret masuk ke dalam kamar meski perut Sujin yang buncit harus dikorbankan. Sujin menangis setelah mengalami kejadian itu. Ia memohon agar suaminya itu menurut untuk diantar periksa ke rumah sakit. Pagi harinya, Sujin memanggil tukang untuk memasang teralis besi di semua jendela dan pintu apartemennya. Ibu Sujin ikut datang khawatir dengan nasib putrinya itu. Ibu memberikan kartu nama dari dukun istana laut yang tinggal di Yongwoldan bernama Nenek Hegung. Ibu sudah menemui dukun itu dan memberi kertas jimat untuk melindungi kandungan putrinya dari setan jahat. Ibu berpikir bahwa penyakit tidur Hyun-soo disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Ia meminta Sujin untuk meletakkan kertas jimat itu tepat di bawah ranjang tidurnya. Sujin yang tak percaya dengan hal mistis langsung meremas kertas itu seperti sampah. Ibu menasihati putrinya agar lebih hati-hati karena tak semua hal berkaitan dengan hal medis, begitupun sebaliknya. Setelah ibu pergi, Sujin menemani Hyun-soo yang sedang menjalani pemeriksaan lengkap terkait gangguan tidur di rumah sakit. Berbagai macam alat terpasang di sekujur kepala pria itu. Mereka sempat mengambil gambar di rumah sakit hingga seorang perawat mengingatkan jam tidur untuk pasien. Pemeriksaan itu mewajibkan Hyun-soo menginap semalaman di rumah sakit. Hari berikutnya sepulang kerja, Sujin menjemput suaminya untuk mendengarkan diagnosa dari dokter. Dengan menunjukkan grafik dan pola kinerja otak Hyun-soo di malam hari, dokter menyimpulkan bahwasannya Hyun-soo menderita gangguan dalam mimpi yaitu tidur berjalan. Gangguan itu terjadi akibat tidak seimbangnya antara sel syaraf yang menyebabkan pasien melakukan tindakan di luar kesadarannya. Dokter mencontohkan beberapa hal yang sering dilakukan pasien seperti menggaruk wajah atau mengayunkan tangan maupun kaki dalam tidurnya. Ia memberikan buku penjelasan terkait gangguan tidur REM atau RBD, di mana banyak pasien mengeluhkan hal yang sama. Penyakit REM atau RBD itu memungkinkan penderita mewujudkan mimpinya tanpa disadari ke dunia nyata saat tidur pulas. Gerakan yang terlibat dalam RBD dapat menyebabkan cedera, terutama jika mengalami mimpi buruk yang penuh kekerasan. Untuk menyembuhkan penderita, mereka harus melakukan sejumlah terapi obat yang bertahap. Sementara itu, dokter menyarankan untuk memberi pengamanan maksimal di rumah mereka agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Semua tepi meja yang runcing dan keras ditutup dengan spons agar tidak melukai. Selain itu, semua pisau, gunting, dan senjata tajam dimasukkan ke dalam rak yang terkunci rapat. Gaya hidup dan pola makan harus berubah menjadi lebih sehat dengan memakan masakan organik. Mereka harus berhenti minum alkohol ataupun merokok agar penyakit tidur tidak semakin berkembang. Seiring bergantinya hari, malam panjang Sujin dan Hyun-soo mulai berangsur membaik. Dokter menyarankan agar Hyun-soo mengurangi aktivitas begadang di malam hari dan mendisiplinkan jam tidur. Ia tidak boleh begadang lebih dari jam 10 malam. Hyun-soo terpaksa membatalkan jadwal syuting yang dilakukan di tengah malam. Suhu dan penerangan di kamar harus diatur sedemikian rupa agar suasana tidur lebih berkualitas. Selain minum obat secara teratur, Hyun-soo dilarang terkena radiasi beberapa jam sebelum tidur. Dengan mengikuti semua anjuran dari dokter, mereka mengharapkan kesembuhan yang lebih cepat. Hingga di suatu malam, semua tampak sempurna tanpa terjadi gangguan apapun juga. Sujin bangun dari tidurnya di mana Hyun-soo masih pulas di pelukan. Ia bergegas pergi untuk mengisi makanan di mangkuk anjing kesayangan. Saat melangkah menuju ke dapur, Sujin terkejut melihat isi kulkas berserakan di lantai rumah. Bulu anjing yang berwarna putih menempel cukup banyak di bungkus makanan yang tercecer di depan kulkas. Sujin mulai menyadari ada yang tak beres dengan kulkas itu. Saat dibuka, ternyata anjing Pepper sudah mati membeku di dalam sana.
Selang beberapa bulan kemudian, Sujin berhasil melahirkan putri cantik yang diberi nama Hayun. Ibu menjenguk cucu tercinta yang masih berada di rumah sakit bersama putrinya. Karena penyakit tidur Hyunsu belum juga sembuh, ibu menyarankan agar Sujin berpisah dari Hyunsu. Ia menegaskan jika single parent tidak seburuk itu. Ibu juga membesarkan Sujin sendirian, yang penting tetap bahagia. Sujin sangat tak setuju dengan saran dari ibunya itu. Sujin menegaskan jika ia sudah merencanakan terapi penyembuhan agar Hyunsu bisa segera sembuh. Ibu menyuapi Sujin buah-buahan sembari meminta agar Hyunsu dibawa ke dukun jika pengobatan medis tidak berdampak apapun pada kesehatan tidurnya. Sore harinya mereka sudah boleh pulang dari rumah sakit. Hyunsu dan Sujin mengantar ibu pulang ke rumah sebelum mereka kembali ke apartemennya. Sesampainya di depan apartemen, Hyunsu tak langsung turun dan masuk rumah. Ia menunjuk kamar apartemen lain yang berjarak jauh dari apartemen Sujin. Ia berencana untuk pisah rumah agar kondisi di malam hari lebih aman lagi, terutama bagi putri kecil mereka. Sujin langsung menolak rencana Hyunsu yang hendak tidur di apartemen lain. Bagaimanapun juga, ia memegang teguh prinsip rumah tangga mereka, di mana bersama kita teguh, bercerai kita runtuh. Sesampainya di rumah, mereka memasang lonceng di atas pintu kamar agar aktivitas Hyunsu di malam hari bisa terdeteksi. Fungsi lonceng itu adalah untuk membangunkan penjaga dan membawa pasien kembali ke tempat tidur. Sujin yang menjadi ibu baru harus menjalankan peran ganda sebagai penjaga malam. Selain lonceng di pintu, Hyunsu harus tidur dengan sleeping bag agar sulit berjalan di malam hari. Setelah semua persiapan usai, Sujin tidur tepat di samping Hyunsu yang mendekam di dalam kantung tidurnya. Sujin terbangun mendengar suara anjing yang menggonggong di pinggir jalan. Ternyata tetangga barunya itu membeli anjing Pomeranian yang sangat mirip seperti Pepper. Sujin langsung turun ke bawah untuk menyapa anjing baru tetangganya yang diberi nama Andrew. Jinhyo juga mengenalkan putra sematawayang yang bernama Jinhyo. Sujin sampai menangis karena teringat dengan anjing peliharaan kesayangannya yang mati dibunuh suaminya sendiri. Malam harinya, Sujin membuka album foto lama yang penuh dengan foto anjing peliharaannya, Pepper. Ia tampak sangat merindukan Pepper yang kini telah tiada. Keranjang bayi Hayun diletakkan di dekat jendela sementara Sujin terpaksa tidur di ruang tengah untuk menjadi penjaga malam. Ia kembali mencari tahu kejadian tidur berjalan yang ternyata banyak menewaskan korban jiwa. Beberapa penderita gangguan tidur bahkan membunuh putrinya sendiri karena sering tidur berjalan. Kejahatan yang dilakukan tanpa sadar itu menyulut ketakutan di malam hari. Dari kasus yang benar-benar terjadi, seorang suami membunuh bayi kecilnya yang berusia 18 bulan dengan membenturkan kepalanya ke tembok saat bermimpi buruk. Semua berita itu membuat Sujin semakin parno dengan tingkah suaminya saat tidur. Ia bahkan sengaja memasukkan 2 pil obat ke dalam mulut suaminya yang pulas memejamkan mata. Setelah memastikan Hyunsu menelan 2 pil obat, Sujin bergegas menempatkan diri di dalam selimut untuk beristirahat malam. Naasnya, hati yang terlalu cemas membuat Sujin tak bisa tidur dengan tenang. Ia membawa bayinya ke kamar mandi dan tidur di dalam bak dengan pintu terkunci rapat. Saat ia tidur dengan nyenyak, tiba-tiba terdengar derap langkah kaki di mana lonceng kamar Hyunsu berguncang hebat. Ternyata Hyunsu kembali tidur berjalan dan mengetuk kamar mandi dengan sangat hebat. Pria itu bahkan mendobrak pintu seolah hendak memaksa masuk meski kamar mandi dikunci dari dalam. Bayi mereka sampai menangis ketakutan mendengar suara keributan dari arah pintu. Selang beberapa saat, suara ketukan di pintu kamar mandi terhenti dan berganti dengan suara air yang mengalir. Sujin mengintip apa yang sedang terjadi dari balik pintu kamar mandi. Ternyata Hyunsu kencing berdiri dalam tidurnya dan membasahi selimut Sujin yang berada di ruang tengah. Sujin sama sekali tak bisa tidur setelahnya dan memaksa Hyunsu untuk kembali menemui dokter di rumah sakit. Mereka mengeluhkan kinerja obat yang tak memberi efek apapun pada perkembangan kesehatan tidur Hyunsu. Dokter masih berkelit jika semua butuh proses. Hyunsu berhasil menemukan obat lain dengan dosis lebih tinggi bernama Microfoam. Ia bersikeras untuk meminta diresepkan obat itu agar bisa segera sembuh. Dari berbagai testimoni yang ada, obat itu terbukti lebih ampuh dan lebih cepat mengatasi gangguan tidur pada pria dewasa. Dokter itu masih berkelit jika obat Microfoam hanya digunakan ketika terpaksa dan bukan solusi permanen untuk mengurangi gejala penyakit tidur. Saat dokter menjelaskan panjang lebar, tiba-tiba
Sujin yang selalu ketakutan di malam hari sampai melempar kening dokter menggunakan gumpalan kertas. Ia sudah tak tahan lagi menghadapi penyakit tidur suaminya yang mengancam nyawa putri sematawayang. Sesampainya di rumah, Sujin tak bisa berhenti mengumpat karena kesal dengan sikap dokter yang terkesan menyulitkan. Hyunsu masih mencari tahu cara mendapatkan obat itu karena harus ditebus dengan resep dokter. Ia mencoba menenangkan Sujin dan berjanji akan mendapatkan obat itu dengan segera. Sore harinya, Sujin semakin stres karena penyakit tidur suaminya belum sembuh juga. Ia hendak merokok di samping gedung, namun tetangga baru menghampiri. Jin Hyo seolah memberikan nasihat agar Sujin cerai dari suaminya karena berumah tangga bukan hal yang penting di Korea. Untuk menjaga keamanan istri dan putri tercinta, malam itu Hyunsu tidur di dalam mobil dengan menggunakan sleeping bag. Meski cuaca terasa sangat dingin disertai hujan rintik-rintik, ia terpaksa melakukan hal itu agar keluarganya tidak terganggu saat tidur. Tak berselang lama, Sujin menyusul ke mobil dan memaksa Hyunsu untuk masuk rumah. Sujin sudah menyiapkan gembok di pintu kamar agar Hyunsu tak bisa keluar saat tidur berjalan di malam hari. Keesokan paginya, ibu datang dengan membawa Nenek Hegung, sang dukun istana laut. Tabi Buddha itu langsung melakukan ritual dengan mengguncangkan lonceng suci di tangannya. Ia mendeteksi semua hawa negatif yang bersemayam di dalam rumah itu. Saat masuk ke dalam kamar, Nenek Hegung berhenti tepat di depan jendela. Ia menuturkan bahwa ruh mudah dirasuki jasad manusia yang tertidur. Energi spiritual manusia saat tidur sangat lemah hingga tak bisa mengendalikan raganya sendiri. Lonceng suci semakin bergerak cepat menuju kepada Hyunsu yang sedang menggendong bayi mungilnya. Nenek Hegung berkata jika Sujin tinggal bersama dua orang pria. Ia menegaskan bahwasannya Hyunsu diganggu oleh hantu laki-laki yang menyukai Sujin dan pernah sakit hati padanya. Ia meminta satu nama yang mungkin dicurigai sebagai hantu itu. Sujin harus mengingat kembali siapa pria yang pernah berurusan dengannya dan sudah meninggal dunia. Tanpa adanya nama itu, Nenek Hegung tak bisa membantu lebih jauh lagi. Sebelum pergi, Nenek Hegung melempar beras merah ke arah Hyunsu dan mengancam hantu itu agar tak main-main dengannya. Setelah ibu dan Nenek Hegung pulang, Sujin membuat daftar nama pria yang diduga menjadi arwah gentayangan. Ia menuliskan daftar nama itu ke dalam selembar kertas dan mencari kondisi terbaru mereka di internet. Uchang, mantan kekasih pertama Sujin, menjadi orang pertama yang dicari. Dari aplikasi fotogram miliknya, pria itu masih tampak sehat dan sudah memiliki 2 orang anak. Sujin mencoret nama pria itu dari daftar dan mencari nama lainnya. Sebelum tidur, ia sempat mengadu pada suami siapa pria yang mati menjadi hantu dan mengganggu ketentraman malam mereka berdua. Hyunsu sempat tertawa karena Sujin percaya dengan omongan nenek dukun. Ia berkata jika pria itu pasti mantan pertama Sujin. Sujin menjelaskan jika mantannya itu masih hidup, bahkan mereka sempat bertemu. Hyunsu terkejut mengetahui istrinya ketemuan dengan sang mantan pacar. Sujin mengabaikan sikap cemburu suaminya dan bergegas tidur karena ia sebenarnya melihat di sosial media tidak bertemu langsung dengan sang mantan. Suara langkah kaki terdengar cukup mengganggu dari atap kamar mereka berdua. Sujin dan Hyunsu tersadar jika ternyata suara derap langkah kaki itu sangat berisik. Pantas saja kakek penghuni kamar di bawah mereka sebelumnya sering marah-marah ketika bertemu. Hyunsu penasaran dengan keberadaan kakek tua penghuni kamar bawah mereka yang katanya pindah entah kemana. Ia bisa menyadari jika kakek itu memiliki perasaan suka terhadap Sujin. Karena penasaran, Sujin sengaja bertamu ke tetangga di bawah apartemennya. Ia juga membawa makanan anjing sebagai hadiah untuk Jin Hyo yang baru saja mengadopsi Andrew. Sembari menunggu dibuatkan minum, Sujin menatap ke atas di mana atap apartemen itu penuh dengan goresan kayu. Kakek penghuni apartemen sebelumnya sering marah dan menusuk atap dengan kayu agar Sujin tidak berisik di atasnya. Setelah minum dan berbincang santai, Sujin menanyakan perihal kakek tua yang dulu menempati apartemen itu. Jin Hyo sendiri mengaku kenal dengan kakek itu karena ia adalah anak kandungnya. Kakek tua yang bernama Park Chung Ki itu adalah kakek Jin Hyuk yang dulu tinggal di apartemen sendirian. Nasnya, pria itu sudah meninggal dunia tepat di kamar mandi apartemennya. Sujin tertegun menyadari kenyataan itu dan menulis nama Park Chung Ki ke dalam daftar pria yang dicurigai mengganggu tidur suaminya. Dari semua nama daftar, hanya Park Chung Ki yang telah mati. Sujin mulai merasa takut dengan suaminya sendiri hingga bertingkah aneh di malam hari.
Sujin sama sekali tak bisa tidur dan berjaga di samping ranjang anaknya dengan membawa pisau. Saat pagi menjelang, mata Sujin terlihat sangat merah karena berhari-hari tak tidur. Hyunsu heran melihat jimat di bawah kolong ranjangnya. Ternyata Sujin sangat ketakutan dengan hantu kakek Park Chung-ki dan mempercayai semua omongan dukun nenek Haegung. Sujin berkata jika jimat itu sangat ampuh dan berhasil menghalau arwah penunggu yang menggerakkan tubuh Hyunsu di malam hari. Mengetahui Sujin belum tidur, Hyunsu memaksa istrinya untuk tidur dan menggendongnya ke dalam kamar. Setelah mencium kening istrinya dan memastikan Sujin tidur pulas, Hyunsu segera beraktivitas seperti biasanya. Ia merawat Hayun dan mengajaknya bermain bersama. Saat malam tiba, Sujin terbangun dan langsung mencari keberadaan Hayun. Ia melihat ke keranjang bayi yang ternyata berisi botol sampah minuman keras. Sujin berlari menuju ke tempat pembuangan sampah di tengah kota. Ia berpikir Hyunsu salah memasukkan bayinya ke tempat sampah saat hendak membuang botol minuman keras itu. Sujin melempar semua sampah di tong itu keluar hingga menemukan jari mungil anak perempuannya yang malang. Saat ia hendak menarik tangan itu, Sujin terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Ia terbangun di hari yang masih sore. Sujin langsung berlari mencari keberadaan Hayun yang benar tidak ada di keranjang bayi. Ia membuka kulkas, namun Hayun tak ada di sana. Saat menoleh ke arah dapur, panci besar tampak mendidih di atas kompor. Sujin langsung membuka tutup panci itu dan sekilas bisa melihat tangan bayi di sana. Ia langsung menumpahkan semua isi panci itu meski dalam kondisi sangat panas. Sujin mencari keberadaan bayinya yang ternyata baru usai dimandikan Hyunsu. Melihat kondisi dapur yang berantakan, Hyunsu langsung memeriksa Sujin yang tersungkur di sana. Ia tampak mencemaskan Sujin yang tangannya berwarna merah padam karena menyentuh panci panas. Hyunsu langsung mengambil air untuk meredam tangan Sujin dan bergegas mengambil es dari dalam kulkas. Sujin yang masih ketakutan bangkit dengan membawa panci besar dan memukul tengkuk kepala Hyunsu sampai pingsan. Saat tersadar, Sujin menodongkan pisau tepat di depan mata Hyunsu dan memaksa pria itu untuk mengakui siapa jati diri yang sebenarnya. Hyunsu tak bisa berkata apapun juga selain meyakinkan Sujin jika dirinya akan segera sembuh. Hyunsu berhasil mendapatkan resep obat mikrofam yang terbukti ampuh menyembuhkan penyakit tidur. Sujin masih tak percaya dengan hal itu dan meyakini jika ada ruh lain di raga suaminya. Ia bahkan menggores leher Hyunsu dengan pisau dan menyakiti suaminya sendiri. Melihat Hyunsu menangis, Sujin langsung melangkah pergi. 1 bulan kemudian, Hyunsu kembali menjalani pengobatan intensif di rumah sakit. Ia harus melakukan serangkaian terapi agar penyakitnya lekas sembuh. Setelah melihat grafik tidurnya, dokter berhasil memastikan bahwa Hyunsu sudah sembuh total. Hyunsu pun mengakui jika dirinya sudah tidak pernah mengalami tidur berjalan sejak ganti obat. Sementara itu, Sujin dirawat di rumah sakit setelah muncul gejala depresi yang mengganggu syaraf otak. Hyunsu mendapat kabar dari rumah sakit jika istrinya sudah bisa pulang. Ia menjemput istri tercinta keesokan harinya dengan membawa rangkaian bunga. Ibu dan Hayun ikut menjemput Sujin yang sudah diperbolehkan pulang. Rumah sakit gangguan syaraf otak itu berada di pedalaman hutan agar aktivitas para pasien tidak mengganggu warga sekitar. Hyunsu segera mencari istrinya, namun ternyata pihak rumah sakit tidak bisa menemukan keberadaan Sujin. Ternyata wanita itu sudah kabur dari rumah sakit sejak kemarin malam. Hyunsu bergegas pulang dan menitipkan Hayun pada ibu. Sesampainya di gedung apartemen, Jinhyo, anak yang tinggal di kamar bawah, tampak ketakutan melihat ke atas. Hyunsu bergegas masuk ke rumahnya di mana kondisi dalam apartemen penuh dengan jimat yang menempel di dinding dan kaca jendela. Sujin menyambut kedatangan suaminya dan memaksa Hyunsu untuk duduk di sofa ruang tengah. Ia sudah menyiapkan sebuah presentasi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hyunsu sempat mengelak dan berkata jika dirinya sudah dinyatakan sembuh total dari rumah sakit. Hyunsu tak mau percaya jika dirinya dirasuki setan. Sujin menyalakan proyektor dan menjelaskan jika seseorang meninggal, maka 10 hari kemudian arwahnya naik langit untuk kembali ke alam baka. Jika arwah itu gagal meninggalkan dunia fana, maka mereka berakhir sebagai arwah gentayangan. Tepatnya pada tanggal 25 Oktober, Jinhyo yang tinggal di bawah apartemen mereka mengeluhkan suara debut di atap yang sudah ia dengar sejak seminggu sebelumnya. 25 Oktober, jika dikurangi seminggu, maka suara berisik terjadi sejak tanggal 18 Oktober.
Park Chung-ki, kakek tua yang tinggal di bawah apartemen mereka, meninggal pada tanggal 8 Oktober. Arwah Park Chung-ki berakhir sebagai roh gentayangan karena tak mau kembali ke alam baka di hari ke-10. Di tanggal 28 Oktober itulah, Hyun-soo pertama kali mengalami gangguan tidur hingga terus-terusan bertingkah aneh di malam hari. Soo-jin sangat yakin jika arwah kakek tua itulah yang merasuki raga Hyun-soo. Soo-jin melakukan berbagai macam bukti untuk meyakinkan Hyun-soo jika dirinya memang kerasukan setan. Tubuh orang yang kerasukan sering merasa kesemutan dan gatal-gatal. Mereka akan terus menggaruk di tempat yang sama hingga muncul tanda kemerahan di sana karena rasa gatal tak kunjung menghilang. Bahkan rasa gatal bisa menjangkit di mata dan menyebabkan mata warna merah padam. Untuk memulihkan tenaga orang yang kerasukan, mereka sering mengkonsumsi daging mentah dan hewan liar, bahkan dimakan secara hidup-hidup. Setelah roh gentayangan itu cukup kuat untuk mengendalikan inangnya, mereka siap untuk membalaskan dendam kesumat yang dibawa di hari kematiannya. Soo-jin menjelaskan kakek tua itu memiliki dendam pada Hyun-soo karena mereka sering melangkahkan kaki di tengah malam dengan suara yang sangat berisik. Pekerjaan Hyun-soo yang sering syuting di malam membuat tetangga di bawah apartemennya sangat terganggu. Soo-jin menunjukkan foto paper untuk menyadarkan Hyun-soo jika dirinya memang kerasukan setan. Hyun-soo tertunduk lemas melihat foto anjing kesayangannya itu. Namun, ia masih berkelit mengatakan sudah sembuh dari penyakit tidur dan semua teror sudah berakhir. Soo-jin menunjukkan foto terakhir saat Hyun-soo menjalani ritual dengan nenek Hae-gung. Ia menjelaskan di hari ke-49 saat orang itu meninggal, mereka melakukan ritual untuk mengantar arwah Park Chung-ki ke alam baka. Nasnya, orang tua itu tidak mau naik ke langit sebelum dendam kesumatnya terbalaskan. Hyun-soo sampai merengek dan bersimpuh di kaki istrinya. Ia menegaskan jika dirinya telah dinyatakan sembuh bahkan tidak kambuh selama 1 bulan. Soo-jin menjelaskan saat ritual dihelat, punggung Hyun-soo muncul tulisan mantra sama Bangu yang melindungi mereka hingga hari ke-50 setelah kematian. Hari ke-50 itu sudah terlewat kemarin malam di mana kini jimat pelindung itu tak akan berfungsi lagi. Soo-jin meyakini diagnosa dokter yang menyatakan Hyun-soo sembuh tak lain karena jimat sama Bangu itu. Hyun-soo melihat punggungnya sendiri di cermin dan ternyata benar tertulis mantra sama Bangu namun hampir pudar. Hyun-soo semakin stres mengetahui apa yang terjadi. Ia mengunci diri di dalam kamar, sementara Soo-jin menjelaskan bahwa arwah gentayangan tak mungkin naik ke langit setelah hari ke-100. Soo-jin menjelaskan jika arwah kakek tua itu menginginkan dirinya. Ia tak mau ada suara anjing ataupun suara bayi yang menangis. Soo-jin menggebrak pintu kamar hingga membuat Hyun-soo muak dan melangkah pergi. Soo-jin yang marah besar melempar Hyun-soo dengan hiasan kayu bertuliskan prinsip hidup mereka, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Soo-jin memohon pada Hyun-soo untuk bekerja sama melakukan ritual terakhir untuk mengembalikan arwah Park Chung-ki ke akhirat. Hyun-soo akhirnya duduk di sofa dan bersedia membantu Soo-jin melakukan ritual. Karena jam menunjukkan jam 12:15 menit, Soo-jin mematikan lampu rumah dan membisikkan rencananya di telinga Hyun-soo. Pria itu membuka kulkas dan menemukan anjing tetangganya yang bernama Andrew sudah mati di sana. Hyun-soo mual dan muntah di kamar mandi, namun ia justru menemukan wanita misterius disekap di sana. Soo-jin berdiri membawa bor listrik dan mengeluarkan wanita itu dari bak mandi. Ternyata wanita itu adalah tetangganya sendiri, Jin-hyo. Soo-jin sengaja menyiksa wanita itu untuk mengancam Park Chung-ki agar mau kembali ke akhirat. Jika Park Chung-ki menolak untuk pergi, maka Soo-jin tak akan segan menyiksa putri kakek tua itu. Soo-jin meletakkan bor tepat di kepala kening Jin-hyo, namun arwah kakek tua itu belum menyerah juga. Jin-hyo sampai berteriak minta tolong pada arwah ayahnya agar mau kembali ke akhirat dan berhenti mengganggu Hyun-soo. Karena baterai bor listrik itu habis, Soo-jin buru-buru menggantinya dan kembali menyekap Jin-hyo. Arwah Park Chung-ki yang masih belum muncul membuat kesabaran Soo-jin habis terbakar. Ia terpaksa melubangi kening Jin-hyo dengan bor listrik itu. Sebelum tengkorak putrinya lepas, arwah Park Chung-ki akhirnya muncul juga seiring darah Jin-hyo yang muncrat ke wajah Soo-jin. Hyun-soo tiba-tiba bertingkah seperti kakek tua dan menyerang Soo-jin sesaat setelah mendengar petugas keamanan mengetuk pintu apartemen mereka. Arwah kakek tua itu akhirnya bersedia pergi ke alam baka dan berpesan pada Jin-hyo untuk menjaga cucunya dengan baik. Pria itu melangkah pergi dengan tubuh bungkunya ke arah jendela. Soo-jin bisa menyaksikan saat arwah itu terbang bersama malaikat ke alam baka.
Hyun-soo jatuh pingsan begitu arwah Pak Tua itu pergi dari tubuhnya. Soo-jin kini bisa bernafas lega melihat suaminya tersadar sepenuhnya sebagai Hyun-soo yang ia cintai. Dan film pun berakhir. Film ini mengeksplorasi tantangan dalam kehidupan pasangan baru yang menjalin bahtera rumah tangga berdua. Dengan penampilan pemeran yang ciamik, film ini mampu menghipnotis penontonnya untuk bertahan di depan layar selama 90 menit berjalan. Dibuat dengan sedemikian cerdik, film yang minim jumpscare ini berhasil menggugah perasaan tidak nyaman dan rasa penasaran hingga di adegan terakhir. Banyak penonton mengharapkan akhir yang berkelanjutan untuk mengetahui nasib pasangan muda itu selanjutnya. Pesan moral itu tak lupa disampaikan sang sutradara melalui karya terbarunya itu. Sebagai manusia dewasa, tidak sepatutnya mengganggu tetangga meski tidak sengaja. Jika keluhan datang dari orang sekitar, alangkah lebih baik untuk segera merubah sikap sebelum dendam kesumat datang dan membawa mara bahaya. Kegigihan Soo-jin untuk mempertahankan pernikahan merupakan poin penting yang memberi akhir bahagia. Perbuatan baik akan berakhir bahagia, sementara perbuatan buruk akan berakibat malapetaka karena segala perbuatan akan kembali pada pembuatnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.